warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sehat, kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sudah dapat hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu pengabdian kita kepadanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah, alam tidak ada akhlakul karimah, kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Hadirin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dalam pengajian tauhid bahawa Allah sebagai khaliqul alam, Allah yang menciptakan alam semesta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya. Artinya semua makhluk juga Allah yang menciptakannya. Di antara makhluk Allah, salah satunya adalah kita manusia, atau disebut dengan abdun, yaitu hamba, yang artinya pengabdian. Makanya jamaah yang berbahagia, hidup manusia tidak terlepas daripada pengabdian, sesuai dengan nama abdun, yaitu hamba. Allah pun dalam Al-Quran berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Di ayat yang lain, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya jamaah yang berbahagia, tidak hanya ya'budun yang Allah tuntut, tapi ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih bagus amal? Artinya ibadah yang dituntut Allah, ibadah yang berkualitas. Ayyukum ahsanu amala. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara makhluk Allah yang ada di bumi ini manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling lengkap dalam segala hal. Sehingga wajar pun Allah menuntut kita untuk mengabdi kepadanya. Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling sempurna. Namun Allah melanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka itu pada tingkat yang sangat bagus, pada tingkat yang sangat mulia, ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina. Namun solusinya untuk mempertahankan kemuliaan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh. Itulah orang-orang yang bertahan dengan ahsani taqwim tersebut. Kemudian yang kedua, manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, walaupun dengan malaikat sekalipun. Walaqad karramna bani Adam.
Allah berfirman, telah kami muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Juga kami berikan mereka dengan rezeki-rezeki yang baik. Itu di antara kemuliaan. Allah memberikan rezeki yang baik-baik kepada manusia. Hanya tergantung kita manusia mau atau tidak mengambil yang baik yang Allah berikan. Dan Allah lebihkan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat ataupun kita perhatikan dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat walaqad karramna bani Adam, di situ diulang penjelasan dengan alladzi, dengan ayat Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Diulang kembali penjelasannya dengan ahsani taqwim. Bagaimana maksud ahsani taqwim di situ? Ahsani taqwim jamaah yang berbahagia, itu bagus dari segi bentuk tubuh, jasad, dan juga bagus dari segi rohaniyahnya. Kalau jasad, tubuh manusia, postur tubuh manusia sungguh jauh berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau binatang, hewan, ular bahkan sungguh sangat berbeda. Sehingga manusia kenapa jadi makhluk yang mulia? Itulah potensi ini yang diberikan Allah. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang lengkap dan sempurna, punya tangan yang bagus, punya kaki yang bagus, punya mata, punya telinga, semua yang bagus. Maka disitulah kita menjadi makhluk yang paling mulia. Kemudian juga yang banyak berbahagia, dalam tafsir tersebut juga dijelaskan, maksud ahsani taqwim tersebut adalah juga Allah memberikan kesempurnaan dari segi rohaniyah. Diberikan akal pikiran, diberikan nafsu, bahkan tidak hanya akal, juga hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain untuk berpikir. Orang banyak akal, kalau tidak ada hati untuk berpikir, untuk melihat dengan perasaan, tidak ada arti akal ini sama sekali. Ini jamaah yang berbahagia. Makanya di situ keutamaan kelebihan manusia karena lengkap dengan segala fasilitas diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang berbahagia, kita jangan dulu bangga, jangan dulu sombong, apalagi takabur dengan kehebatan kita manusia ini dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah masih melanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Dari kehebatan, dari kesempurnaan, dari kemuliaan yang Allah berikan, hati-hati. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan manusia itu ke derajat yang paling tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asfala safilin. Sebagian ulama tafsir menjelaskan itu adalah neraka jahanam. Artinya walaupun manusia ini baik, mulia pada Allah, namun Allah tidak segan-segan untuk melemparkan kita ke dalam neraka jahanam. Namun bila ahsani taqwim ini diartikan dengan postur tubuh yang kita lihat, kita perbandingkan makhluk manusia dengan makhluk yang lain, kalau itu diartikan sama dengan asfala safilin itu merupakan hewan. Dari kita makhluk yang paling mulia, Allah kembalikan kita kehinaan seperti hewan biasa. Ini jawaban berbahagia. Antara dua. Kalau di dunia Allah menilai kita bagaikan hewan, kalau dari akhirat nanti Allah melemparkan kita asfal safil itu kepada tempat yang paling bawah, yaitu neraka jahanam. Hal ini jamaah yang berbahagia. Terdapat juga dalam surah Al-A'raf. Walaqad ra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walhum azanun la yasma'una biha walhum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall.
Sungguh telah banyak kami melihat dalam neraka itu dari segolongan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia dilemparkan ke dalam neraka? Lahum qulub, mereka punya hati, tapi tidak mau memahami dengan hati tersebut. Tidak iba dengan melihat orang-orang yang sedih. Tidak iba melihat orang-orang yang susah. Yang penting senang sendiri. Tidak iba dengan masyarakat yang susah. Yang penting kita senang. Lahum qulub la yafqahuna biha. Walahum adzanun la yubsiruna biha. Punya mata tidak mau melihat. Banyak sekarang zaman yang berbahagia. Sampah-sampah itu di mana-mana sampah. Oleh orang yang ingin kebersihan membuat jangan buang sampah di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Macam tulisan. Bahkan sampai yang buang sampah ini adalah dengan kata-kata yang kotor. Punya mata. Tapi tidak memahami itu. Di depan rumah orang, ju sampah. Mata God. Tidak buta. Tapi ini orang-orang yang disebut dengan oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Punya telinga tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar Al-Quran. Tidak mau panggilan azan. Inilah orang-orang kal an'am. Tidak ada perbedaan dengan hewan. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih jelek daripada hewan tersebut. Kemudian jamaah-jamaah berbahagia, setelah Allah merendahkan kita, setelah Allah menjatuhkan kita dalam kehinaan, Allah memberi motivasi kepada kita. Artinya mengangkat kita kembali. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Hanya orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, mereka itulah yang tetap bertahan dengan ahsani taqwim dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang. Namun sekarang siapa yang bisa menebak orang lain itu beriman? Tidak ada. Hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menebak kita ini orang beriman. Apakah semua orang Islam itu beriman? Belum tentu. Belum tentu semua orang Islam itu beriman. Kalau imannya belum diuji, jamaah yang berbahagia. Dulu ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, qalatil a'rab, orang-orang Badui itu berkata, amanna, kami beriman ya Rasulullah. Rasulullah enggak tahu apakah dia beriman dengan tidak. Lalu turunlah ayat, qul, katakanlah hai Muhammad, lam tu'minu. Katakanlah hai Muhammad, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi sepantasnya kamu mengatakan saya baru Islam. Sekarang jamaah berbahagia, banyak kita berKTP Islam itu tidak boleh kita ingkari. Semua kita yang hadir pada hari ini KTP Islam. Tapi apakah kita iman sesungguhnya ataupun bukan? Wallahu a'lam. Kalau tidak diuji dengan ujian-ujian, maka jamaah berbahagia, di samping hidup ini ibadah, hidup ini juga ujian. Dan Allah menguji manusia bisa dengan bisyarri wal khairi. Bisa dengan keburukan dan juga bisa dengan kebaikan. Bisa dengan kesenangan, juga Allah menguji. Bisa juga dengan kesedihan, kesusahan. Hadirin jamaah berbahagia, Allah memberikan harta kepada kita. Allah memberikan kita sehat. Kemana kita pergunakan semua itu? Salat, ibadah yang tiap hari Allah wajibkan kepada kita.
menguji kita, sanggup enggak salat subuh, sanggup enggak salat Jumat, sanggup enggak salat yang lain secara berjamaah. Tiap hari diuji. Ada juga ujian Allah seminggu sekali. Sanggupkah kita pergi hari Jumat hari ini? Ada juga ujian Allah setahun sekali. Seperti jamaah yang berbahagia beberapa hari ke depan kita. Allah mengajak kita, Rasul mengajak kita pada hari raya kurban untuk menyembelih. Ini ujian. Inilah ukuran iman kita. Baguskah iman kita? Tidak baguskah iman? Ataupun tidak ada iman sama sekali? Ini kita yang menjawab. Diri kita sendiri yang menjawab. Allah menguji kita pada beberapa hari lagi. Pada hari raya kurban. Untuk menyembelih daging kurban. Karena di situ ada kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas itu kita bagi-bagi kepada manusia. Kita ambil untuk kita sendiri. Kita bagi-bagi kepada kerabat. Hablum minallah sebagai ketakwaan kita. Allah memuliakan kita. Yang paling mulia orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penyembelihan daging kurban bukan dagingnya yang Allah membayar kepada kita. Bukan tulangnya. Bukan semua yang ada pada hewan itu yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah berikan ketakwaan untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim jamaah sekalian. Nabi Allah Ibrahim ratusan ternak dikorbankan. Sehingga orang bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu menyembelih semua hewan kamu, ternak kamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Seandainya Allah memberikan aku anak." Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum ada anak. "Seandainya Allah memberikan aku anak, anak pun kusembelih kalau Allah yang menyuruh." Begitu ketaatan Nabi Allah Ibrahim. Sehingga jamaah yang berbahagia. Tidak lama kemudian, fabashshirhum bighulamin halim. Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim berfirman mengatakan, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Allah, berilah aku seorang anak yang soleh. Tidak lama kemudian Allah memberi kabar gembira. Fabashshirhum bighulamin halim. Maka diberilah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim, yang bijak. Tapi jamaahnya berkah yang terjadi. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika umur Nabi Ismail muda. Falamma balagha Musa qala inni ara fil manam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Inni ara fil manam." Aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapat kamu? Ketika itu jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim pun menjawab, "Qala ya abati if'al." Wahai ayahku, if'al, laksanakan. InsyaAllah minas sabirin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Ini jamaah yang berbahagia. Begitulah tingkat imannya Nabiullah Ibrahim. Coba kalau kita sekarang. Kalau untuk pergi rekreasi, habis uang 2 juta, habis uang sebanyak-banyak, tidak merasa susah. Tapi ketika 1 ekor hewan kurban sulit untuk kita berikan. Coba semuanya kita bisa melihat di kampung-kampung. Berapa banyak orang kaya sekarang di kampung-kampung. Tapi sekarang sudah ada panitia, berapa banyak sudah daging kurban yang terkumpul. Kita tahu ini orang mampu. Inilah zamannya mereka. Jadi ukuran hidup ini ibadah. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian itu tidak akan terlaksana bila tidak ada keimanan dalam hati kita. Kalau hanya salat, kalau hanya ibadah, kalau hanya
Amal-amal yang kita akan lakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurban itu jelas-jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kita untuk ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim di saat menyembelih anaknya, karena itu ujian. Setelah siap sedia untuk disembelih, ayahnya menyembelih, anaknya sudah siap disembelih, lalu Allah menggantikan dengan seekor hewan. Karena Allah bukan ingin menguji dengan benar-benar menyembelih anak, tapi menguji ketakwaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita pun jamaah berbahagia, sesungguhnya apa saja yang kita keluarkan, apa saja yang kita sedekahkan, itu merupakan tinggal untuk kita. Dan kita titipkan pada orang yang kita titip untuk kita ambil nanti di yaumil akhir. Makanya apapun jamaah berbahagia yang kita berikan bukan berarti habis. Yang kita sedekahkan bukan berarti habis. Berarti itulah yang selamat bagi kita. Sama sering orang menyampaikan, ada dua orang yang hidup dalam perantauan. Mereka mencari duit. Yang satu setiap bulan dia kirim ke keluarganya. Wahai mak, wahai ayah, tolong simpan uang saya. Waktu saya pulang nanti saya ambil. Yang satu lagi poya-poya di perantauan. Tidak pernah dia kirim. Lalu pada suatu saat mereka dua-dua kembali kepada kampung. Apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Yang satu akan hidup bersenang-senang, yang satu lagi akan hidup susah. Baru menyesal, untung ilungna, ilung kirim. Kenapa saya tidak kirim duit dulu waktu saya di perantauan? Jadi inilah jamaah yang berbahagia. Sedekah yang kita lakukan di dunia tidak akan habis. Bahkan Allah akan melipat gandakan di dunia yang kita tidak sadari, kita tidak nyangka. Kadang-kadang kana rezeki. Berapa kon kali kita sedekah baru. Jadi ini jawabannya berbahagia. Mungkin ini sebagai ajakan singkat, mauizah singkat kepada terutama saya sendiri dan kepada sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najina minal qawmidh zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر